Halo guys, ketemu lagi dengan kita di IR Bola dengan gua Bung Rija dan sahabat-sahabat gua. Bung Ian. Bung Richard. Oke, hari ini kita nggak terlalu banyak yang bahas-bahas kita cuma bahas sekilas-sekilas saja tentang perebutan tahta dan zona Champions palingnya. Gitu. Kita mulai dari La Liga dulu kali. La Liga seminggu kemarin Barcelona sebenarnya punya peluang buat masih besar lah peluangnya buat berburu juara La Liga. Cuman apesnya Barcelona 2 kali seri, sementara Real Madrid dan Atletico Madrid sekali seri sekali menang gitu. Jadi kelihatan yang agak lebih berpeluang tuh Atletico dan Real Madrid, walaupun Real Madrid tuh terakhir nanti di minggu terakhir masih akan ketemu Villarreal, sedangkan Barcelona ketemu Eibar dan Atletico ketemu Valladolid. Nah, untuk pekan ke-37 Real Madrid ketemu Athletic Club, Barcelona ketemu Celta Vigo, sama Atletico Madrid ketemu Osasuna. Nah, mungkin dari Bung Ian nih, gimana nih peluang masing-masing tim untuk jadi Champions di La Liga? Karena La Liga masih belum bisa diprediksi sih. Walaupun mungkin beberapa orang udah mengkerucutkan ya, jadi tinggal Atletico Madrid dan Real Madrid, jadi penguasa Madrid nih. Cuman ya Barcelona sambil ngintip-ngintip lah ya. Iya. Di atas kalau misalnya kita lihat peluang Barcelona udah susah ya ngelihat lawan-lawan sisa dari Atletico sama Real Madrid. Jadi emang gue sih sepakat sih kalau misalnya emang orang-orang udah mengerucutkan kedua tim ini buat jadi juara La Liga. Terus kan emang pas kemarin tuh Barcelona ya benar kata Bung Rija gitu ya, sayang kemarin seri lawan si ini ya Levante kemarin ya 3-3 sama gitu. Padahal di atas kertas harusnya bisa menang. Ini bisa kita lihat gitu ya Jadi terus kabar terakhir juga Lionel Messi udah mulai panas lagi gitu di Barcelona. Jadi hubungan sama kumannya udah mulai renggang lagi gara-gara hasil pertandingan terakhir kemarin 3 sama gitu. Terus kalau misalnya kita lihat nih, kita akhirnya ngerucut ke Atletico sama Real Madrid. Dari lawan sisa di atas kertas sebenarnya Atletico nggak ada lawan yang berat gitu ya, nggak ada lawan yang berat, tinggal lawan tim-tim yang di atas kertas mereka pasti bisa menang gitu. Atletico malam ini bakalan ngelawan Osasuna, terus pekan depan mereka bakalan ngelawan Valladolid gitu ya, yang tim-tim papan bawah gitu sama papan tengah. Jadi di atas kertas harusnya sih bisa menang. Terus ngeliat performa di 2 pertandingan terakhir lawan Barcelona sama terakhir kemarin mereka menang, permainannya tuh udah mulai naik lagi gitu, mungkin ada motivasi lebih pengen juara La Liga soalnya udah di depan mata ya. Cuman ya hati-hati aja kalau misalnya terlalu pede biasanya tuh bisa jadi bumerang gitu, soalnya kan udah pekan-pekan krusial gitu ya. Di sisi lain nih Real Madrid, kalau dari sisi lawan mungkin lebih berat nih dari Atletico, terutama pertandingan nanti malam ngelawan Osasuna. Ngelawan Athletic Bilbao. Ini ya gue juga aneh sih kalau misalnya mereka lawan tim-tim yang levelnya mungkin di bawah mereka tuh ini malah kesulitan, tapi ngelawan tim-tim papan atas kayak lawan Barcelona, Real Madrid, terus Atletico mereka bisa menang malah gitu ya, nggak cuma ngasih hasil seri tapi bisa menang gitu. Jadinya Madrid di atas kertas masih lebih berat gitu peluangnya dibandingkan Atletico gitu. Jadi sih kalau misalnya kesimpulannya sih kalau dari gua pribadi Atletico yang bakalan juara La Liga gitu. Kayak gitu sih. Oke. Kalau dari Bung Richard gimana nih Bung Richard? Apakah Barcelona masih punya peluang nih setelah 2 kali tergelincir? Barca enggak. Tapi kalau peluang mungkin lebih besar Real Madrid sih. Kenapa ya? Karena si Valladolid juga lagi berjuang juga supaya tidak tergelincir ke
degradasi ya. Degradasi ya. Gitu. Ya udah, akhir mereka ya tinggal 2 pertandingan ini buat supaya tidak degradasi. Itu peluangnya. Peluang ya, kalau misalnya maksudnya peluang tuh kalau misalnya Atletico tuh kalah. Kalau misalnya semua menang ya Atletico. Tapi kalau peluang mesti Madrid yang paling besar. Gitu. Daripada Barca atau Sevilla udah nggak mungkin menang lagi. Karena lihat dari poin juga man to man match antara Atletico juga udah unggul Atletico kalau itu headnya. Jadi walaupun poin sama, Sevilla udah nggak mungkin juara. Ya, jauh lah kalau Sevilla. Si Madrid masih berpeluang. Kalau misalnya emang semuanya menang ya itu. Cuman tergantung si Valladolid-nya nih, dia bisa nahan atau enggak, itu aja sih. Ya semoga lah yang menang yang Madrid lah. Madrid pasti menang sih. Yang menang yang Madrid, ya yang mana? Madrid yang mana? Nah, Madrid yang mana ini? Ya kemungkinan tahun ini ya penguasa La Liga ya dari kota Madrid ya. Iya. Maupun antara Atletico atau Real Madrid mungkin. Ya, mungkin udah lebih mengerucut. Dan kalau kita lihat dari La Liga sih, kalau untuk Champions League juga udah ke kunci. Jadi udah pasti 4 klub ini masuk Champions League. Jadi kalau untuk zona Champions-nya nggak terlalu seru diprediksi karena udah pasti ada Atletico, Real Madrid, Barcelona sama Sevilla ya. Jadi ya kalau untuk Europa League kan nggak terlalu kita lihat ya, walaupun dari Athletic Bilbao tuh, Athletic Club itu masih berpeluang lah masuk ke zona Eropa, tapi ya tipis lah peluangnya untuk menggeser Celta Vigo gitu sih. Oke, mungkin kita lanjut dari La Liga. Ada yang mau ditambahkan rekan-rekan sekalian? Ya, semoga fans Barca tetap setia ya sama Barca ya. Walaupun nanti Lionel Messi juga udah nggak ada. Cuman ya paling sedikit nih kita ngomongin Lionel Messi nih. Kalau dari Bung Richard pribadi nih, kira-kira musim depan Messi bakal bertahan ya? Karena tadi sempat disinggung Bung Ian, udah mulai panas lagi nih. Ya tergantung yang gaji. Kalau gajinya sanggup sih nggak masalah. Sekarang siapa coba yang gajinya bisa menyamain Messi sekarang? Oke. Kalau Bung Ian gimana nih kira-kira peluang Messi untuk hengkang atau perpanjang kontrak? Ini sih kalau ngelihat lalu susah buat Messi buat ninggalin Barcelona gitu ya. Ya tergantung ini sih, presidennya udah Laporta gitu ya. Udah diganti. Ya kan kemarin tuh yang masalah Messi sebenarnya di presidennya gitu ya, bukan lebih ke pelatihnya tapi lebih ke presidennya, manajemen si klub gitu ya. Dan dalam tanda kutip tuh bisa disingkirkan oleh Messi gitu ya. Asalnya udah kelar. Jadi sih kemungkinan besar walaupun ada konflik sama Koeman, asalkan Barcelona berani gitu ya, berani buat ngebangun sistem masih di sekitar Messi, bakal untuk bertahan sih. Apalagi kalau misalnya ada pemain yang direkomendasiin Messi buat dibeli Barcelona gitu. Walaupun ya aku agak susah ya buat beli pemain mahal-mahal kondisi sekarang gitu. Kalau gue pribadi sih plus minus ya ada Messi tuh, karena satu dia kayak udah di atas pelatih gitu. Tapi kalau kita compare sama pelatih lah, kalau kita ngomongin compare sama Pirlo lah mungkin ya mungkin lebih jelek dari Pirlo kalau dari sisi kepelatihan gitu. Cuman otoritasnya tuh udah kayak melebihi pelatih menurut gua, dan itu toksik sih, nggak bagus sebenarnya kalau kita ngomongin organisasi secara keseluruhan ya. Nah terus tapi ya balik lagi memang Barcelona ya Messi gitu, Messi ya Barcelona gitu. Nah itu sih yang agak pelik sih. Jadi ya sebenarnya ya kalau fans gue kan sempat ngefans lah sama Barcelona ya, terutama mungkin Bung Richard juga sama waktu masa ke masanya Xavi, Iniesta gitu. Ya gitulah waktu Messi Messi itu masih masih manut gitu.
Nah mungkin kalau dari gue pribadi sih melihat mungkin Messi stay ya. Cuman kalau untuk pelatih ini sebenarnya menurut gue kalau tadi kita sekilas ngomongin tentang Xavi dan Iniesta, gue ngelihat mungkin Barcelona akan bisa melalui ini gitu. Kalau Koeman digantiin sama Xavi mungkin ya, karena gue ngelihatnya Xavi lebih punya apa ya, sama Messi itu kan ada ikatan emosional ya. Jadi harusnya dia bisa apa ya, mengarahkan Messi lah. Dan Xavi kan ini kan udah berapa kali bawa klub Arab kan juara kan. Gitu. Kalau gue sih lebih ngeliat harus Xavi sih. Itu lebih ke Messi stay, cuman mungkin pelatihnya karena Koeman nggak bisa kontrol full Messi sih menurut gue. Iya. Gitu. Yang dibutuhkan Barcelona tuh gimana caranya mengontrol Messi. Gitu. Karena susah juga kalau kehilangan Messi karena dia udah icon maskot. Iya. Bisa garansi apa? Musim ini aja udah 20 gol. Iya. Cuman ya Susah jeleknya itu secara organisasi pemain itu nggak boleh dia yang mendikte klub gitu sebenarnya. Iya. Karena di atasnya dia kan ada manajer harusnya yang even manajer pun kan nggak berani kan ngedikte klub gitu. Ya manajer itu pelatih. Nggak, kalau di luar ya memang begitu. Kalau di Indonesia kan masih kepecah tuh manajer, pelatih. Itu sih kalau dari gua. Nah, itulah susah sih kalau Barcelona, memang pelik sih masalahnya dengan Messi gitu. Oke, ada tambahan Karena dari fansnya sendiri juga mau Messi kan. apa fansnya? Iya. Ya terpecah mungkin ya kalau gue ngeliat fansnya Barcelona ya, ada yang pengen Messi stay, ada yang ya udahlah Messi toxic gitu, buang aja gitu. Ya, cuman benar juga kata Bung Richard, siapa sih yang berani beli Messi gitu, walaupun isunya City mau beli, PSG mau beli gitu. Cuman ya ada, apalagi kalau kayak model PSG yang lagi sulit keuangannya juga. Itu sih paling. Mana ada tambahan lagi dari Bung Ian dan Bung Richard? Cukup sih. Oke. Terus mungkin nextnya kita ngomong Italia dulu deh, nanti IPL sekaligus kita ngomongin Champions FA tadi malam. Jadi kita ngomongin Italia dulu deh, Italia. Aduh, Italia ini agak kejutan setelah di minggu kemarin Bung Richard agak pesimis, ternyata bisa menang 3-0. Terus menggeser posisi Juve dari peringkat 3. Iya, ternyata Brahim Diaz main. Keren sih Brahim Diaz. Iya. Brahim Diaz ya, main. Seperti yang gue bilang, jadi pemain-pemain pinjaman Milan tuh bagus-bagus semua. Nah, kenapa dia beli Mandzukic, dia cuma itu doang sih. Gitu. Nah, itulah. Jadi di Italia, walaupun semalam Juve menang ya lawan Inter, diwarnai 2 kartu merah, cuman tetap aja dari segi klasemen masih di bawah Milan jadinya. Milan masih unggul, poinnya sama karena minggu kemarin menang, cuman Milan unggul head to head kali ya, apa selisih gol gitu. Sama masih nyimpan 1 pertandingan kan buat ntar malam. Milan akan ketemu apa nih ntar malam? Milan akan ketemu Cagliari. Oke. Terus Napoli juga masih sisain 1 pertandingan, jadi Juventus belum aman nih untuk di Champions League-nya. Sementara Atlanta dan Inter Milan udah mengunci tempat untuk di Champions League musim depan. Nah, ya kalau gue pribadi sih ngelihatnya sih susah ya. Mungkin kita lebih ngomongin posisi Juventus kali ya, walaupun Milan juga hati-hati juga kalau kegelincir. Ya 3 tim inilah yang masih baku hantam gitu. Baku hantam dengan artian jangan sampai kegelincir. Ada Milan, Napoli, dan Juventus untuk memperebutkan 2 sisa slot di Champions League. Kalau gua pribadi sih lebih pro untuk yang masuk Champions League
itu karena kemarin statementnya Juventus akan pertahanan Pirlo, jadi gue lebih support itu Napoli sama Milan untuk masuk ke Champions League. Karena ya kalau masih Pirlo pelatihnya malu-maluin Serie A aja sih, ngirim wakil yang pelatihnya modelnya begitu. Terutama kalau misalnya Juventus nggak masuk Champions League atau tahun depan gitu, kan banyak tuh yang mau eksodus dari Juventus dipimpin oleh Ronaldo katanya menurut media-media. Jadi dengan begitu mungkin bisa jadi tamparan ya buat manajemen dan orang-orang di Juve gitu buat lihat gitu memang yang diperlukan tuh arah yang jelas, taktik yang jelas gitu, kebijakan transfer yang jelas gitu. Nah itu sih, jadi kalau gue sih lebih pro Milan sama Napoli ya, terutama dari sisi manajerial. Walaupun di Napoli ya kalau Bung Richard ngomong Gattuso ya begitu mainnya, Bung Richard kayaknya masih kurang oke nih Gattuso di sisi kepelatihannya gitu. Nah, itu dari gua. Gimana nih kalau dari Bung Ian nih? Bung Ian dulu lah, baru kita ke Bung Richard. Ya, kalau misalnya ke sisa pertandingan, jadi kalau misalnya ya, Juventus sama Napoli ini di atas kertas bisa menang lawan sisanya gitu ya. Terus kan tadi malam Juventus sudah main terus bisa menang lawan Inter 3-2. Ini Milan ngelawan Cagliari nih. Milan ngelawan Cagliari yang memang Cagliari itu yang pertama lagi berjuang di zona degradasi juga, masih ada kemungkinan mereka degradasi gitu. Terus yang kedua di 5 pertandingan terakhir, di 6 malah ya, di 6 pertandingan terakhir mereka bagus nih performanya, 4 kali menang, 2 kali seri gitu, nggak ada kalah gitu. Terus dari materi pemain juga sebenarnya Cagliari bagus gitu ya, ada Nainggolan, terus ada Diego Godin gitu. Terus ada Giovanni Simone gitu yang anaknya Diego Simone gitu. Jadi Milan bisa keganjel nih. Tapi kalau misalnya ngelihat performa Milan di 2 pertandingan terakhir, terutama pas ngelawan Juve sama Torino, dan pas Ibra nggak main, entah kenapa mereka lebih berkembang gitu mainnya, terutama pas Brahim Diaz ini ya jadi starter melulu gitu. Jadi lebih bervariasi gitu taktiknya, nggak hanya umpan lambung ke Ibra gitu. Terus Rebic udah mulai nemuin performanya yang kayak di Frankfurt dulu ya di Liga Jerman gitu, udah mulai bagus lagi mainnya Rebic. Terus Theo Hernandez juga ngeri banget gitu ya. Theo Hernandez sudah kayak winger gitu, mainnya bukan kayak back sayap gitu. Insting golnya tinggi banget gitu. Tapi sih yang gue salut sih ini Brahim Diaz sih, lebih ke Brahim Diaz gitu ya. Jadi dia bisa ngasih ke permainan Milan tuh dimensi kreativitas yang lebih bagus lagi gitu. Kan selama ini cuma terpaku ke Hakan Calhanoglu gitu ya. Kreativitas Milan sekarang ditambah ada Brahim Diaz nih. Jadi semakin banyak opsi buat serang gitu. Ditambah Casey ini udah semenjak Benacer masuk lagi ke starting 11, jadi dia bisa lebih fokus nyerang gitu Casey gitu. Dan terbukti pas ngelawan Juve tuh emang ini sih bagus banget Casey gitu ya. Salah satu gelandang terbaik di AC Milan di Liga Italia kalau kata gue sih. Terus kalau misalnya dari sisi peluang, walaupun gue fans Juventus, tapi ngelihat gitu ya sisa lawan-lawan dari AC Milan sama Napoli, mereka di atas kertas bisa menang gitu. Jadinya gue sih ya pengen ngelihat permainan Juve kayak gini melulu, pengen dikasih shock terapi juga sih gitu ya. Harus emang ada evaluasi gitu dari manajemen. Emang ya diakui emang kehadiran Ronaldo tuh bisa ngejamin banyak gol gitu ya bagi Juventus. Dan kan rencana manajemen ngedatengin Ronaldo tuh supaya bisa juara Liga Champions. Tapi kalau misalnya gue dari sisi fans Juventus, ngelihat Juventus pas ada Ronaldo, malah ngebuat pemain-pemain lain tuh ini jadi susah berkembang gitu, terutama Paulo Dybala gitu ya. Jadinya jadinya terfokus sama ini aja, sama Ronaldo gitu. Jadi pemain yang lain tuh ya jadi ya fokusnya bukan buat nyetak gol, tapi ngasih bola ke Ronaldo supaya Ronaldo yang nyetak gol gitu. Jadinya gampang ketebak taktik Juventus gitu.
Dan di sisi lain mereka nggak ini, terutama dari sisi lini tengah tuh nggak diperkuat gitu, nggak beli pemain-pemain yang kelas wahid gitu ya, nggak berani ngeluarin uang lebih buat beli pemain gelandang gitu yang benar-benar bagus gitu, kayak MU beli Bruno kan dampaknya tuh masif gitu ya. Pengennya sih Juventus beli ini kreatif gitu ya, kalau gelandang kreatif. Nah, satu lagi gitu buat nambahin opsi Juventus supaya mereka bisa bersaing gitu di Liga Italia sama Liga Champions. Soalnya kalau gue lihat ya masalah Juventus tuh di lini tengahnya gitu ya, di lini tengahnya nggak ada gelandang kreatif. Jadi permainannya monoton dan mudah ketebak. Nah, jadi sih kalau gue sih sepakat sama Bung Rija buat spot UCL, Atalanta udah ngunci ya, jadi sisanya Milan sama Napoli sih yang lebih pantas gitu ya ngelihat performa musim ini. Gitu Bung Rija. Oke, gimana nih Bung Richard terutama untuk Milan? Setelah menang kemarin lawan Juventus, terus sekarang udah lumayan aman sebenarnya karena lawannya juga nggak terlalu berat. Paling terakhir lawan Atlanta. Gimana kira-kira peluang ke Champions-nya nih? Sama mungkin sekalian lah mau bahas juga musim depan karena banyak tadi sempat diomongin pemain pinjamannya yang lebih perform gitu. Nah, musim depan apakah masih bisa minjem atau beli atau gimana nih kira-kira nih? Gue lebih setuju minjem aja ya daripada beli. Soalnya beli udah gagal gitu Mandzukic. Tapi pembelian yang berhasil juga ada, kayak Leo juga berhasil kalau menurut gue ya. Bagus juga. Ya maksud gue dalam usia muda udah bisa nyetak gol banyak juga lumayan. Nah, kalau misalnya pemain pinjaman, kemungkinan besar sih bakalan minjem lagi karena musim-musim sebelum juga banyak juga pemain pinjaman ke Milan juga, dan itu bukan hal yang jarang dan hal yang lumrah untuk Milan buat minjem pemain. Jadi musim depan juga bakal minjem. Kecuali pelatih mungkin ya, ada isu diganti juga. Nah, entah sama Allegri, Sarri, kalau gue sih lebih prefer ke Sarri daripada Allegri. Karena biarkan Allegri ke Juventus saja lah. Buat lebih bagus lagi Juve. Tapi kalau dari peluang, itu kalau gue lihat peluang Milan tuh susah sih. Karena lawannya kayak tadi Bung Ian bilang, Cagliari juga bagus. Pemain tengah itu bagus-bagus semua. Itu pemain tengah yang Milan juga sekarang udah bagus karena udah ada Brahim Diaz, jadi ada variasi permainan. Jadi Brahim Diaz sama Hauge itu kalau gue lihat tuh permainan sama, jadi dia suka ngegocek daripada oper umpan tengah atau ngandelin Hanoglu buat umpan atau ngandelin Ibra buat nge-shoot. Gue lebih suka itu sih antara Calhanoglu sama antara Hauge sama Brahim Diaz sih. Belakang Mori juga dan Kalulu juga lagi bagus-bagusnya. Belakangnya juga udah solid banget kalau menurut gua. Nah, kalau si Tomori hilang gua nggak ngerti sih. Tapi kemungkinan Tomori bakalan dipermanenkan sama Dalot ya. Dari yang gua baca tuh mungkin bakalan dipermainkan. Kalau Brahim Diaz sih sulit ya karena mungkin harganya mahal ya. Kalau si Tomori sebelum dipinjam juga udah ada wacana akan dipermanenkan di musim berikutnya gitu. Kalau Brahim Diaz belum ada, ya baru semacam pinjaman, dan Tonali juga baru sama pinjaman aja, tidak ada opsi pembelian. Kalau buat Champions League tadi bisa sih, asalkan Juve kalah terus, gitu sih. Gitu sih. Ya karena tadi yang gue bilang si Cagliari sama seperti itu, dan si Atlanta juga udah bagus banget. Tapi masih ada kemungkinan ya. Karena gue nggak nyangka banget kalau Brahim Diaz tuh udah bisa main, udah bisa tampil gitu. Dan kemarin waktu lawan Torino, Rebic, Brahim Diaz keren banget. Dan Castillejo juga payah banget. Konsisten ya? Konsisten, udah mulai konsisten gak nyetak gol ya. Gitu, malah di depan gawang kan udah sampai ribut juga sama si Rebic juga kan. Jadi kemungkinan Castillejo bakalan keluar aja lah kalau menurut gua. Karena udah nggak ada bagus-bagusin lagi di Milan. Itu sih.
Dan kemungkinan bakalan ganti sayap lagi, entah siapa. Gue nggak tahu, kemungkinan pinjam lagi sih sayap kanan. Oke. Ya Itu kalau ngomongin kalian Castellejo juga gue juga aneh sih. Kalau nggak salah ada yang mau beli lah. Kalau nggak salah ya. Cuman gue lupa di mana gitu. Cuman kalau nggak salah ada yang mau beli sih. Gue nggak tahu deh. siapa yang mau beli Castellejo permainan kayak gitu? Nggak tahu deh. Katanya sih kayaknya gue pernah baca ada atau memang cuman wacana doang yang kayak tadi disebutin gitu. Milan mau jual gitu. Ya gitulah intinya. Mungkin Ya mungkin ini kali seri B kali yang nggak pernah lo denger kali. mungkin. Ya. Kenapa? Jadi Castellejo musim ini tuh parah banget. Dulu emang parah, tapi sekarang tuh parah banget. Karena jarang dikasih bola gimana gitu, jadi parah banget. Oke. Nah, mungkin balik dulu nih ke Bung Ian nih ke Juve-nya nih. Tadi kan sedikit kita ngobrolin Ronaldo kan. Nah, kalau yang gue lihat ya kenapa kenapa Juve beli Ronaldo, satu memang karena buat skor, buat apa memastikan dia ngegolin terus gitu. Yang kedua gue ngelihatnya harusnya Ronaldo tuh posisinya tuh kayak diharapkan posisinya kayak siapa namanya Ibra di Milan atau Cavani di apa namanya MU gitu. Nah, kalau Bung Ian ngelihat apakah udah selevel itu gitu Ronaldo punya, karena kan kalau kita ngelihat jiwa kepemimpinan di Portugal kan dia kapten kan. Kalau kita ngomongin jiwa kepemimpinan harusnya ada gitu. Atau kapten itu cuma dia ngeliat oh Ronaldo gitu. Jadi orang segen, tapi misalnya secara dia ngebantu juniornya itu nggak nggak susah gitu, nggak kayak Ibra kan kelihatan tuh sama Cavani dia ngebantu Greenwood buat berkembang. Kalau Ronaldo nih gimana nih Bu Ian? Iya, kalau misalnya beda sih ya case-nya ya. Beda case-nya ya kalau kita bandingin sama. Soalnya kan Juve kan udah konsisten gitu, udah konsisten juara terus hampir selalu nembus perempat final atau enggak semifinal Liga Champions pas sebelum Ronaldo datang. Dan ya tujuan manajemen buat datengin Ronaldo tuh supaya mereka bisa juara Liga Champions gitu sebenarnya. Soalnya kan kalau Liga Italia tuh atas kertas sudah bisa juara. Tapi semenjak datang Ronaldo, ini malah performa di Liga Italia nggak sedominan musim-musim sebelumnya pas nggak ada Ronaldo. Di Liga Champions juga malah semakin menurun nih dari musim ke musim gitu. Jadi sih kalau gue rasa Ronaldo emang bisa ningkatin, mungkin lebih ke ini ya, ke sisi finansial klub, tapi secara permainan malah ngerusak kalau kata gue sih. Itu yang pertama. Yang kedua sih ini ya karena pelatihnya kurang bisa maksimalin peran Ronaldo jadinya. Kan kalau misalnya kita bandingin sama di Madrid tuh masih ada Benzema, terus masih ada Gareth Bale, Modric, Kroos gitu ya, gelandang-gelandang kreatif yang memang bisa maksimalin potensi Ronaldo gitu. Kalau di Juventus tuh kayak ada tuh misalnya beberapa pertandingan ya Ronaldo tuh kayak nggak kelihatan sama sekali gitu. Karena kan emang tipe permainannya dia nunggu bola gitu ya. Ya jadi ya emang tim yang Juventus yang emang udah punya mental juara, pas ada Ronaldo tuh ini jadi terlalu dominan gitu. Malah sangat format yang lain jadi malah ketutup gitu. Gak kayak Cavani sama Ibra yang bisa ngangkat gitu ya, ngangkat mentalitas sama performa tim. Ronaldo bisa ngangkat, tapi sebenarnya Juve tuh udah punya mental juara, tapi semenjak ada Ronaldo malah terlalu fokus ke dianya gitu. Iya, jadi pemain yang lain malah jadi gitu. Kayak Dybala kan, Dybala jadi banget semenjak Ronaldo datang tuh jadi ini banget, jadi jelek banget mainnya gitu. Oke. Terus balik lagi ke Bung Richard nih dengan Milannya. Tadi kan sempat disebutkan tuh kalau dari sisi Milan kemungkinan tahun depan akan kalau masuk Champions League pun
tahun depan akan tetap banyak pinjaman gitu. Tapi tadi sudah disebutkan ada 2 pemain ya yang kemungkinan akan dipermanenkan, Tomori sama Diogo Dalot gitu. Diogo Dalot mungkin iyalah 50-50 lah menurut gua, karena gua sebagai fans MU antara butuh dan nggak butuh sih, karena dulu sempat dicanangkan dia untuk kedepannya tuh masih ada karir lah di MU, kata Solskjaer. Cuman ya nggak tahu juga gitu, ya itu masih 50-50 lah. Nah kan ketika masuk ke Champions League pasti kan dana tuh lebih besar harusnya ya nggak tahu juga nih direksinya Milan nih. Nah selain dari 2 pemain itu, kemungkinan yang bisa dipermanenkan siapa? Karena kalau kita ngomongin semua mau ditambah pinjamannya, terutama tadi dikatakan pemain-pemain pinjaman Milan itu malah perform gitu. Nah, tentu sebagai klub yang meminjamkan pasti minta tambahan dana dong, gitu. Nah, jadi alangkah baiknya ya dibanding gitu. Mungkin memang kayak misalnya kalau kita ngomong Ibrahim Diaz lagi oke gitu, ya gimana caranya mempermanenkan gitu Ibrahim Diaz gitu. Nah, mungkin di luar dari 2 yang tadi disebutkan, Diogo Dalot dan Tomori, siapa lagi nih kira-kira yang berpeluang lagi buat dipermanenkan lah, selain mungkin ya itu tadi, kalau Bro Richard kan bilang kalau ngelihat Milan mending pinjem dulu deh pemain, nanti kalau udah perform baru kita ikat kontrak gitu untuk dipermanenkan. Gimana nih Bung Richard? Belum ada isu sih, karena isunya lebih ke tergantung pelatih. Jadi nanti tergantung pelatihnya mau kayak gimana. Itu sih Ibu Liga. Yang isu itu baru kemarin karena Tomori itu. Tomori sih klausulnya akan ada opsi pembelian. Itu sih. Nah untuk Brahim Diaz sama si Tonali di awal kontrak juga belum ada isu ada opsi kayak gitu. Itu Bung Liga. Dan ketika dia bagus di musim ini juga itu alhamdulillah, tapi kan sebelumnya kan kita nggak tahu performa dari si Brahim Diaz karena belum juga pernah tampil di Madrid juga kan. Ya beruntungnya pas tampil di Milan tuh bagus gitu loh Bung Liga. Itu kalau misalnya opsi kalau menurut gue sih bagus sih kalau misalnya di Brahim Diaz dipermanenkan karena performanya bagus, menambah aktivitas penyerangan, menambah daya juga karena gocek-gocekannya dan akurasi tendangan juga bagus. Tapi balik lagi ke harga ya, karena dia dari Akademi Madrid juga dan banyak juga pemain Madrid sekarang yang tua juga ya, kemungkinan bakalan susah sih buat mempermanenkan Brahim Diaz dengan harga yang murah gitu loh. Jadi kemungkinan bakalan dilepas gitu dari segi harga. Soalnya dari pembelian kita lihat berkaca dari pembelian si Mandzukic aja ya, kenapa dia beli Mandzukic? Ya karena harganya lebih murah ya daripada yang striker free transfer lainnya ya. Itu ya itu dari berarti kan masalah itu dari finansial si Milan juga. Dan Ibra juga didatangkan juga atas dasar inisiatif dari Ibra gitu loh Bung Riza. Jadi iya Ibra naik ke siapa sih Rayola. Rayola. Nah, jadi mana yang kira-kira membutuhkanku? Ya, dia jawab langsung Milan kan. Ya udah akhirnya Ibra terbang ke Milan gitu. Itu atas dasar inisiatif dia buat memajukan tim lawasnya dia. Dan itu bukti bagus ya buat mengangkat mentalitas yang performanya dulu jauh banget di bawah, di papan tengah, sekarang udah hampir menembus Champions League juga. Itu berkat Ibrahimovic juga. Nah, mungkin mental si pemain muda sekarang juga yang bisa bermain bagus juga karena si Ibrahimovic juga gitu. Kayak Brahim Diaz atau si Tonali, Tomori juga sempat singgung juga kan sama Ibrahimovic dulu juga kan. Nah itu mungkin akibat efek dari si Ibrahimovic. Makanya ketika Ibrahimovic nggak main juga, dia udah naruh mental yang bagus buat ke pemain-pemain mudanya, gitu sih. Tandanya
Ibrahimovic nggak ada, tuh ada kemungkinan juga Brahim Diaz dan Tomori dan yang lain juga permainan nggak up sekarang gitu loh, Bung Rija. Dan kalau dibandingin sama Ronaldo, sama-sama pemain tua, dan di Ronaldo megang kapan ya, karena di Portugal itu dia udah kayak one man show ya, jadi kayak dia yang paling diagungkan ya. Jadi, dan juga dia membawa negaranya, atas nama negara dia bermain gitu. Jadi dia bakalan totalitas di situ. Nah, tapi tidak kenapa kalau di Juve malah dia lebih memilih sebagai pemain biasa gitu loh, sebagai pelatih atau inisiator penyerangan gitu atau pertahanan gitu. Kalau di beda sama waktu di Portugal dulu sampai cedera gitu kan, beda. Jadi antara case dia di Juve sama case dia di main di Portugal tuh menurut beda sih. Oke. Itu malah jadi bahas Juve ya, jadi bahas Ronaldo ya. Iya, ya itu tadi kan Tapi kalau kayak bahas Milan ya bakalan ada singgungan sih minjem sebenarnya. sih, bakalan minjem. Oke. Gitu. Oke, mungkin kita cukup untuk Serie A, kita beralih dulu ke IPL. IPL sama minggu kemarin juara satu udah dikunci City, tapi bukan City yang berjuang, tapi lebih ke MU yang kepleset gitu, kalah lawan Leicester. Terus baru Jumat dini hari juga kalah lawan Liverpool. Gitu. Nah, jadi cuman kalau untuk Champions United udah mengunci dengan City, jadi dua Manchester udah pasti akan ada di Champions League musim depan. Nah, sekarang tinggal 2 slot lagi diperebutkan. Kalau menurut gua sisanya akan diperebutkan Leicester, Chelsea sama Liverpool gitu. Tiga tim ini berpeluang nih buat yang ngerebutin 2 slot di di Champions League. Nah, kalau gua melihat sih harusnya Chelsea sama Liverpool ya bisa bisa lebih berpeluang dibanding Leicester, karena Leicester itu masih akan ketemu Chelsea. Jadi nanti Chelsea sama Leicester nih pertandingan kunci juga. Terus Leicester juga masih akan ketemu Tottenham. Jadi walaupun ke final FA Leicester bisa menang lawan Chelsea, menurut gua untuk Champions League Chelsea akan lebih fight lagi gitu, karena mereka udah malu lah menurut gua, tim sebesar Chelsea udah kalah lawan Leicester di final FA gitu, terus kalah lagi lawan Leicester di perebutan tiket Champions League. Nah, terus kalau lawan Tottenham menurut gua pelatih Tottenham yang sekarang lumayan ya, walaupun interim, cuman kalau dari sisi permainan gue lihat lebih hidup ya kalau pelatih Tottenham yang sekarang gitu, yang mantan pemainnya masih muda juga gitu ya. Gue sih cukup pro lah ya sama pelatih muda kayak gini. Tapi kemarin kalah aja. Ya karena nggak stabil lah, karena ya itu balik lagi kan dia baru melatih kan. Cuman kalau dari gua pribadi gitu mengharapkan menang sih. Maksudnya dia bisa kualitasnya lebih bisa ini lah ya, nggak kayak Mourinho gitu. Jadi walaupun kalah lawan Leeds gitu, tapi dia karena kalau Leeds kan pelatihnya kan Bielsa kan udah lebih berpengalaman lah ya dari dia gitu. Nah cuman ya memang kalau lawan Leicester juga Brendan Rodgers lebih pengalaman, cuman kalau gue lebih lihat ke kualitas pemain sih ya Tottenham, karena di situ ada kalau bisa dioptimalin Gareth Bale, terus si Harry Kane gitu. Ya secara kualitas pemainnya lebih berkualitas lah menurut gue. Cuman kalau dari taktikal memang kurang gitu dari segi pengalaman terutama. Cuman kalau gue lebih
itu sih mengendorse Tottenham. Terus kalau Liverpool kan belakangan performanya udah bagus, performanya udah naik lagi, nanti lawan MU menang 4-2 gitu. Terus nanti karena terus mereka nggak punya kompetisi lagi, jadi memang tinggal memperebutkan 4 besar. Chelsea sama Leicester kan mungkin salah satu akan tergelincir, jadi dia lebih berpeluang Liverpool buat entah peringkat 3 atau peringkat 4. Terus lawan berikutnya dia lawan Burnley, terus terakhir lawan Crystal Palace. Nah, jadi lebih berpeluang lah. Sementara Chelsea selain lawan Leicester, dia juga akan ketemu Aston Villa. Nah, sebenarnya dua-dua tim ini, dua biru ini lawannya kuat sih, tapi yang pasti menurut gue Liverpool lebih berpeluang. Nah, satu lagi yang diperebutkan Chelsea sama Leicester tuh gue lebih mendukung Chelsea sebenarnya buat masuk Champions League gitu. Karena ya memang marwahnya udah di Champions League kalau Chelsea. Kalau Leicester di Champions League numpang lewat gitu. Chelsea buktinya bisa sampai ke final nanti. Nah, itu sih. Dan pelatihnya juga kan oke tuh. Karena pemainnya dibeli-beli semua aja. Iya, itu juga. Ya tetap aja kan kenapa Leicester nggak beli pemain gitu, intinya gitu. Nah, itu sih. Kan Ganti aja. apa? Jadi waktu dia main di Champions League, pemainnya tuh udah formasinya udah berkurang, terus pelatihnya juga udah ganti kan? Iya, udah ganti. Ya makanya sampai sekarang kan ganti juga, masih pelatih yang sama kan, Tuchel kan. Gitu. Walaupun ya itu di FA kemarin tuh lebih ke karena Leicester mainnya terlalu bertahan ya. Cuman menurut gua kalau Leicester-nya nanti di EPL main kayak gitu ya Chelsea juga kalau nggak ngegolin juga nggak masalah sih, seri juga dia masih di atas Leicester sih. Enggak sih, enggak deh, harus menang ya. Enggak lah. Harus menang ya. Chelsea-nya harus menang. Nah, itu sih kalau dari gua paling perebutan 4 besar EPL Liverpool pasti masuk, tinggal dua biruannya Chelsea sama Leicester. Cuman kalau gue lebih mendukung Chelsea sih karena yaitu Chelsea lebih bagus di Champions League kalau kita lihat track recordnya. Jadi biar nggak bawa nama IPL tuh nggak jelek lah di Champions League. Itu sih dari gue. Gimana Bung Richard deh dulu deh. Gimana nih tadi nih? Kayaknya fans Leicester garis keras nih. Brendan Rodgers garis keras. Yoi, kalau dari gue sih lebih dukung Leicester, Chelsea ya. Karena ya pelatihnya tuh menurut gue tuh bagus, Brendan Rodgers, udah itu aja sih. Berarti Leicester sama Liverpool. Mengenai Tottenham ya. Mengenai Tottenham ya, itu kalau menurut gue masalahnya itu emang dari pelatih sih, Ja. Kenapa dia bisa kalah, dan itu bakalan akan kalah terus sih kalau menurut gue Tottenham gitu. Karena pelatih Mourinho juga itu kan dari pemain yang ya mungkin bagus ada, tapi kan bagusnya itu nggak merata, cuman beberapa pemain doang. Lebihnya ya kita bisa lihat lah. Dia bisa meracik itu dengan bagus ya karena pelatihnya Mourinho kalau menurut gue. Dan itu sekarang ganti pelatih, ya bakalan nggak ada kemungkinan menang sih buat next pertandingan gitu. Terbukti karena kalah lawan Leeds ya, itu udah 3 gol itu juga udah termasuk parah sih. Buat kebobolan dan cuma bisa nyumbang 1 gol ya. Itu juga bukti kalau pelatihnya itu juga nggak bagus. Mungkin musim depan juga kalau menurut gue bakal ganti lagi si pelatih ini. Nggak tahu siapa. Karena kan masalah sama Mourinho kan cuma gara-gara si Mourinho nggak datang ke pelatihan ya, gitu kan. Bukan masalah kepemimpinan seperti dari Mourinho kan, gitu kan. Itu sih kalau menurut gue Tottenham ya musim ini bakalan jadi menurut gue juga setuju sih buat champion bakalan Liverpool karena dari pertandingan si pesaingnya juga berat-berat semua, jadi kemungkinan besar bakalan Liverpool. Ya sih Liverpool. Jadi mau siapapun nanti yang menang antara Chelsea atau Leicester yang menang, ya Liverpool bakalan tetap naik kan. Itu sih. Iya sih Liverpool. Dan peringkat ketiga peringkat keempatnya gue harapkan Leicester sih. Karena gue pengen lihat seberapa terujinya
si Brendan Rodgers di Champions League itu. Oke. Kalau Chelsea janganlah, bosen gue. Karena kali ini kan udah final kan, masa masuk lagi gitu loh. Pengen lihat Leicester lah di atas awan. Oke. Gimana kalau dari Bung Ian nih, lihat nih persaingan papan atas? Iya. Kalau misalnya yang menarik ya buat slot Liga Champion ya. Nah ini sih buat nambahin kalau misalnya nanti juara Liga Champion tuh udah otomatis lolos ke Liga Champion musim depan gitu ya. Jadi kalau misalnya skenario-nya Chelsea yang juara, jadi satu slot tuh udah diambil Chelsea gitu. Jadi tinggal nyisa satu slot lagi nih. Ya kalau misalnya ini skenario-nya Chelsea yang menang di final Liga Champion gitu. Tapi kalau misalnya mereka kalah, ya nggak tahu sih, gue belum tahu informasinya apakah tim yang udah lolos ke final terus misalnya mereka kan City kan udah lolos gitu ya, apakah slotnya jadi jatah si juara duanya atau enggak, gue masih kurang tahu juga. Tapi yang udah pasti sih yang juara tuh udah pasti lolos gitu otomatis ke Liga Champion musim depan gitu, walaupun misalnya mereka di klasmen liganya nggak di posisi Liga Champion gitu. Iya. Jadi kalau misalnya skenario-nya Chelsea yang menang di final, ya jadi kan udah kekunci tuh slotnya. Jadi City, United, sama Chelsea yang lolos. Jadi tinggal rebutin satu slot lagi gitu. Slot lagi buat Buat Liverpool sama Leicester gitu ya. Tapi kalau misalnya ngelihat dari sisi sisa pertandingannya, sepakat emang di atas kertas Liverpool yang bakalan lebih punya peluang ngumpulin poin lebih banyak dibandingkan sama Leicester atau Chelsea gitu ya. Jadinya terus performanya memang lagi bagus, di beberapa pertandingan terakhir udah mulai stabil lagi, backnya juga udah mulai klop lagi gitu ya. Terus semenjak Diego Jota balik dari cedera, Liverpool udah penyerangannya udah mulai normal lagi. Jadi walaupun terus kemarin Firmino kan 2 gol gitu lawan MU pertandingan terakhir, jadinya udah mulai ketemu lagi tuh kepercayaan dirinya. Jadi ya kalau misalnya gue simpulin, jadi buat slot Liga Champion gue sih jagoin Chelsea sama Liverpool. City Ya, tersingkir ya. Leicester kayaknya belum, soalnya udah juara Piala FA gitu Iya ya. sih. Kayak sih seru aja, jadi udah juara IPL, terus Leicester Piala FA kan, Chelsea Champion, ya paling MU Eropa. Jadi Liga Inggris semua tuh musim ini yang menang. Yoi. Nah, itu udah lah musim ini pasti ke Inggris ya, ya. Piala-piala ke Inggris lah. Yang lain lokal semua mainnya. Yoi. Ya. Oke. Tapi kalau Piala Dunia belum tentu ya. Di dunia. Belum tentu Piala Dunia. Piala Dunia belum tentu. Ya dunia Indonesia lah. Indonesia. Bambang Pamungkas sama Hendro Kartiko yang main. Iya sih ya, sangat disayangkan ya Leicester City ya. Iya. Maksudnya dia udah mencoba berusaha buat 4 besar, cuman ya skornya cuma 3. Oke, mungkin itu dulu dari kita ya minggu ini. Mungkin nanti ketemu lagi minggu depan. Nah, minggu depan mungkin udah kelihatan nih siapa yang bakal juara nih di La Liga terutama, terus 4 besar juga udah juara. Terus minggu depannya lagi baru kita ngomongin UCL sama UEL ya. Terus baru kita lihat isu-isu transfer market sama mungkin kalau ada review musim 2020-2021 lah ya. Dari masing-masing tim-tim kita ya, gimana review Milan, Juventus, gimana review MU. Jadi kita review lah nanti setelah liga berhenti. Oke. Paling itu aja dari kita. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau nonton sampai habis. Terus jangan lupa yang belum subscribe sama di like tuh biar ya nih udah mulai lah nih ada baju nih.
kaos. Karena besok-besok pakai kemeja sama jas gitu kan. Gitu. Ya udah, thank you semuanya. Gua Bung Rija undur diri. Gabungian. Dan Bung Richard. Oke, thank you semua. Ketemu lagi di next video. Salam olahraga. Salam olahraga. Bola Indonesia.